Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat beliau, terkhusus panitia penyelenggara pengajian setiap 2 pekan sekali atau 2 kali dalam 1 bulan, Adinda, Ustadz Tauri, dan para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau tetap sehat walafiat, barokah hidupnya, istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan tercinta yang sangat saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita untaikan pada siang menjelang sore hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan selalu kita memuji kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibul Karim Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawaid وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali dan golongan, dalam rombongannya wali dan golongan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya tuan gurunya, dalam rombongannya para rombongannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua masuk rombongan baginda Rasul, amin. Masuk rombongan para kekasih wali-wali Allah, amin. Masuk rombongan para alim ulama, amin ya Rabbal.
Yang saya hormati juga adalah Tuan Guru Haji Abdul Hayy 11-12 saja tiap pada umur makmur dari Tuan Guru ini. Alhamdulillah, karena kalau di Lombok ini luar biasa, beda kalau yang di tempat-tempat yang lain. Apalagi habis ngaji kesaji bebaru, yang ikan bebaru ada jadi mogok ini. Alhamdulillah, terima kasih ya jauh hari mubarak musim telih di mana kanca angka seken makan tidur sendiri, nyuci sendiri, laundry yang nyuci. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Kenapa kalau diterusin? Maaf, bukan promosi ini, ngasih tahu doang. Siapa tahu nyangkut di premium, siapa tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sauri, kita ngaji pada hari ini temanya adalah bulan Muharram. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Aku putarkan hari demi hari, waktu demi waktu kepada manusia itu dengan begitu cepatnya. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah masuk tanggal pira. Ayo tanggal pira. Tanggal berapa? 17. Tanggal berapa? 17. Hari ini Bapak Ibu tepatnya masuk tanggal 23 Juli. Iya kan? Bertepatan dengan tanggal 6 Muharram, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram. Makanya temanya sekarang tema Muharram. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah Syekh Abu Nawas. Beliau ini seorang yang alim, allamah. Kategori beliau ini adalah seorang yang dekat dengan Allah. Hidupnya zuhud, hidupnya qanaah, hidupnya waraq, hidupnya tidak pernah terkontaminasi dengan yang namanya urusan dunia. Yang ada hidupnya ini hanya berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu. Beliau Bapak Ibu kena masuk tahun baru Islam, beliau menangis, air mata beliau mengalir begitu derasnya. Tapi tangisan beliau beda aja tangisan orang Berenyok. Coba kalau orang Berenyok nangis gimana? Contohin. Bersuara mengtinggi. Tapi Syekh Abu Nawas menangis, hanya air mata yang mengalir. Berpikiran dengan datangnya bulan Muharram atau tahun
pernah saya juga sholat Jumat di Aceh di Indonesia Salam, itu syair beliau ini dibaca. Apal nggak kira-kira apa syairnya? Ibu apal? Allahumma laka sumtu ilahi lastu lil firdausi ahla wala menjadikan tahun baru Islam atau Muharram ini sebagai bahan untuk muhasabah. Artinya menghitung-hitung sejauh mana amal kebaikan yang pernah kita kerjakan dan sebanyak apa juga amal keburukan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga beliau mengatakan, ilahi lastul firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, kata beliau, lastu lil firdausi ahla. Tidak ada bagiku ini orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Beliau yang dekat dengan Allah, yang hidupnya sama sekali tidak terkontaminasi urusan dunia, justru dicari oleh dunia, diuber oleh dunia. Beliau yang alim, yang wali, yang warok, yang zuhud, yang qanaah mengatakan tidak mungkin diriku ini masuk ke dalam surga Firdaus. Ini untuk kita juga, Bapak Ibu. Beliau mengatakan demikian. Kalau kita kira-kira ini enggak masuk surga Firdaus, pastinya ya, jangankan surga Firdaus, surga yang kelas ekonomi juga enggak apa-apa. Jangankan dalamnya surga emperannya seperti tempat ini juga enggak apa-apa, enak di surga, ya kan? Padahal ya Allah, kalau ingat Nabi Adam, Bapak Ibu, punya salah kepada Allah hanya satu. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan suruh mendekat dengan Siti Hawa ke sebuah satu pohon yang sebenarnya karena rayuan dari setan yang dirayu Nabi Adam enggak mempan, yang dirayu istrinya Siti Hawa mempan, sehingga Siti Hawa merayu kepada suaminya, sehingga mendekat bahkan memakan yang namanya pohon kulti tersebut, buah kulti tersebut. Gara-gara itu doang dikeluarkan dari surga ke dunia. Sementara kita yang luwih dosa, luwih salah, banyak namanya kesalahan kepada Allah, ingin masuk surga. Coba. Tapi Syekh Abu Nawas mengatakan tidak mungkin diriku ini masuk ke dalam surga Firdaus, tapi wala aqwa ala nari jahili, dan tidak bakal masuk ke dalam neraka jahil. Yang
Bapak Ibu. Yang siksanya sangat luar biasa, 1 hari di alam akhirat termasuk dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Beliau mengatakan seperti itu. Subhanallah. Tapi apa kata beliau? Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, anugerahkan keberanian ya Allah, termasuk kepada kita semua sebagai umatnya, kita yang rajin ngaji, rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin berinfak. Alhamdulillah. Berapa infak sedekahnya Bapak Ibu? Bila 2.000 beli masuk surga. Beli permen doang 2.000. Itulah ikhlas dari hati kita yang paling dalam dengan kemampuan kita untuk berinfak dan bersedekah. Cuman jangan kayak orang Jakarta. Orang Jakarta kalau bilang yang penting ikhlas walaupun sedikit. Padahal mah kalau orang Lombok yang penting ikhlas walaupun banyak. Iya kan? Ya maaf, ibu bapak, nih keluar dari sini. Ada Indomaret, ada Alfamart di ujung. Iya kan? Ketika bawa duit 200-300 ribu, Alfamart, Indomaret kira-kira sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau jauh lebih jauh lagi ke Mataram, ke Pesentrum, seperti kemarin mau lebaran, belanja pakaian untuk anak-anak bawa duit 1 juta, 1,5 juta sedikit atau banyak? Oh sedikit. Datang ke majelis taklim, ke masjid seperti sekarang itu sedikit atau banyak? Bedanya. Itu bedanya Bapak Ibu. Yang mohon maaf kalau ke Alfamart, ke Indomaret, ujung-ujungnya ke WC. Tapi kalau datang ke majelis taklim, datang ke masjid, kita berinfak dan bersedekah yang merupakan investasi kita untuk akhirat, yang nanti pahalanya COD langsung diterima di akhirat. Sedikit katanya, kalau banyak katanya kalau uang duit 100 ribu. Itu pun kalau bawa duit 100 ribu pecahannya, 50 ribu pecahannya, 20 ribu pecahannya, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Ketika pas terkumpul khairat yang diambil yang mana? Ayo. Makanya maaf. Tuan Guru Abdul Hayy lagi bangun majelis taklim pondok pesantren. Kapan jadinya kalau hanya disuka? Mudah-mudahan usaha tembakau berhasil, amin. Disumbang dengan banyak, amin. Ya Allah, bulan Muharram ini luar biasa Bapak Ibu. Yang namanya bulan Muharram ini banyak kejadian yang dialami oleh para nabi dan rasul sebagai iktibar bagi kita. Contoh Nabi Allah Adam alaihissalam keluarkan dari surga dan dunia, dipisahkan adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Sekian lama mencari dan mencari, pada bulan Muharram Allah pertemukan, yaitu di satu tempat yang disebut dengan Jabal Roh di Arafah. Nabi Yunus yang namanya ikan 40 hari 40 malam, kemudian dimuntahkan lagi di pinggir laut pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud dengan kesombongannya, agar Nabi Ibrahim meninggal dunia ke dalam api yang sedang membara. Tapi apa kata Allah? Ya nakuni bardan wa salaman ala Ibrahim, diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Yusuf dikeluarkan dari penjara oleh Raja Fir'aun Al-Aziz, yaitu pada bulan. Nabi Musa diselamatkan dengan kejaran Fir'aun dan para tentaranya dengan membelah laut Merah pada bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya oleh Allah yang hanya tinggal hatinya yang
Amin ya rabbal alamin. ini ada ikhbar buat dunia. tapi apa yang disampaikan oleh Syekh Nawas wala aqwa ala naril jahili tidak bakal pantas masuk ke dalam surga Firdaus dan tak di dalam kuat untuk masuk ke dalam neraka jahil. Karena itulah fahabli taubatan kau kepada yang orang yang selalu bertobat dengan taubatan nasuh. Nabi Adam istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Panjang istighfarnya. Nabi Yunus beristighfar kepada Allah panjang juga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Panjang. Kita sebagai umat yang baginda Rasul istighfar kita pendek hanya dengan astaghfirullahalazim. Ini luar biasa yang umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya karena itu kita harus jadikan bahan untuk introspeksi diri dalam bulan Muharram ini. Perbanyak kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Karena kita Bapak Ibu ada perintah Allah dan kadang kita syukur kepada Allah. Karena itulah wal fil dhunubi, ampuni ya Allah dosa-dosa yang fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena sesungguhnya Engkau ya Allah Allah yang Maha Pengampun atas dosa-dosa yang belik ataupun yang boleh, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Bal baraya, minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Artinya astagfirullah rabbal baraya, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Rabbal baraya, Engkau ini adalah zat yang menjadi Rabb kami, yang mengatur kami, yang maha baik kepada kami ya Allah. Kalau kami beristighfar mohon ampun kepada Engkau ya Allah, Engkau lah zat yang maha pengampun ya Allah. Astagfirullah minal khataya, dan saya mohon ampun dari segala macam salah dan dosa yang pernah yang dulu kami ingin lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Subhanallah. Nah karena itulah saya menawas meneruskan Bapak Ibu. Apa kata beliau sebagai bahan untuk introspeksi diri kepada kita? Wa umri naqisun fi kulli yawmi. Umur kita ini Bapak Ibu dikasih tahu padahal untuk dirinya dan untuk kita semua ini. Umri naqisun, sesungguhnya umur kita ini semakin hari, semakin pekan, semakin bulan, bahkan semakin tahun semakin berkurang. Bertambah umur kita, semakin tua apa semakin banyak? Semakin lingsir apa semakin banyak? Semakin tua semakin lingsir, semakin jadi. Kita ini Bapak Ibu setiap hari ini bertambah umur kita. Apalagi begitu masuk bulan Muharram tahun baru 1446 Hijriah, semakin bertambah umur kita ini Bapak Ibu, semakin tua kita. Naqisun artinya berkurang adalah batas waktu hidup di dunia ini. Bertambahnya tahun umur kita bertambah, sementara kematian semakin
Ada yang pendek umur. Arabi di alam alam umurnya di 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun. Jangan tanya masih ada. Yang sampun lingsir masih minta panjang umur, tapi umurnya itu dalam keadaan taat kepada Allah. Sebab kata Nabi, Bapak Ibu, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang hidup di dunia ini yang diberikan umur panjang oleh Allah, tapi dalam keadaan taat kepada Allah. Waktunya ngaji datang ke pengaji, waktunya sholat berjamaah datang ke masjid, ke sholat ke santri untuk sholat berjamaah. Waktunya berinfak bersedekah dengan hati yang ikhlas dikeluarkan. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak mau tahu. Ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, tapi dalam keadaan taat kepada Allah. Wa syarrun nas, dari seburuk-buruk manusia orang itu yang diberikan umur panjang oleh Allah, tapi maaf, amal ibadahnya jelek kepada Allah. Semakin tua semakin males, untuk beribadah kepada. Alhamdulillah, kalau lihat ibu-ibu ini antusias pengajian, alhamdulillah. Padahal mah dari pagi udah kerja capek, jam segini enaknya ngaji. Kalau lagi ngaji masa mau tidur, enaknya ngapain? Tidak kita bayar. Tidur. Mereka semua artis man, gawe aja. Wa umrina bisun fi kulli yawmi ya Allah. Ini semakin hari semakin berkurang Bapak Ibu. Batas hidup di dunia ini semakin dekat dengan yang namanya kematian. Ketika kita mati, apa yang dibawa Bapak Ibu? Jilbab ibu yang harganya 200-300 ribu dipakai gagal. Gamis yang harganya 1,5 juta. Dibawa mati enggak nanti? Oh, bapak-bapak yang pakai baju bagus, sarung BHS, bentuknya ratusan ribu bahkan jutaan. Ketika medannya dibawa nggak tinggal. HP-nya yang Apple harga 15-20 juta, 25 juta, ketika mati dibawa enggak? Nggak ada yang dibawa Bapak Ibu, yang dibawa pakaian itu hanya kain kafan cap kuda terbang, harganya cuma 150 ribu. Itu sombong dalam hidup ini, na'udzubillahi min. Luar biasa memberikan imitasi kepada kita. Wa umrina bisulfi kulli yaumi, umur kita ini semakin hari semakin berkurang, semakin dekat dengan kematian. Sementara wa dambi zaidun kaifah imani, dosa-dosa saya kata beliau termasuk dosa-dosa yang berdosa miliki, semakin hari semakin bulan bahkan semakin tahun semakin bertambah, semakin luwek dosa Bapak Ibu. Kadang kita tidak sadar, apalagi zaman now anak-anak sekarang kalau mengerjakan dosa dikasih tahu di HP. Gara-gara Nabi ini, Nabi alam ini setan gepeng, ya kan? Zaman now sekarang ini Bapak Ibu, dunianya bertambah, dunia maya. Makanya saya kalau ceramah di pondok-pondok pesantren yang banyak didominasi oleh anak-anak santri, di sekolah-sekolah baik tingkat sanawiyah, aliyah, ya Allah saya kasih tahu deh, dulu zaman saya deh, yang namanya zaman dulu, zaman lain, saya udah sadar, tua,
Wah, iya. Dulu saya diajarkan oleh orang tua saya, oleh guru-guru saya, doa satu jagat dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan ya Allah kepada tiap urusan ini ya Allah. Fid dunya hasanah, kehidupan di dunia yang bagus, yang baik ya Allah, yang sholat. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga nanti yang selama-lamanya hidup di akhirat itu ya Allah, hasanah baik juga ya Allah. Jadi rombongan baginda Rasulullah Muhammad yang sekarang diteruskan oleh para alim ulama yang disebut al-ulama warasatul anbiya, waris tunggalnya dari baginda Rasul adalah para alim ulama, dengan sebutan kalau di Lombok tuan guru, kalau di Jawa kiai, kalau di Sumatera buya, kalau di Jawa Barat ajengan. Terserah mau panggil apa ke, cuma saya yang alhamdulillah double. Di Lombok tuan guru, kiai, tuan guru ya Allah, lagi pada sedikit. Tapi itu akan bukan saya minta. Subhanallah. Terus kasus itu. Kalau sekarang tambah saya bilang ke anak-anak muda itu, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa sekarang ada dunia maya yang baik, dunia mayanya ini? Iya, kadang tergantung dari yang pegang yang namanya handphone Bapak Ibu. Kalau anak muda coba lihat kontennya TikTok doang. Cuma kalau baru Abdul Halim pegang telepon isinya Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad, termasuk kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning yang sudah diupload di dalam HP-nya. Sekarang lihat, subhanallah. Nah, karena itulah Bapak Ibu, dosa kita ini semakin hari semakin bertambah. Karena itulah disampaikan lagi oleh Syekh Abu Nawas, "Dzunubi mithlu a'dadir rimali." Dosa-dosa saya ini ya Allah, padahal beliau dekat dengan Allah, apalagi dia berusami mithlu a'dadir rimali, seperti itu pasir. Coba beliau mengatakan demikian. Jangankan pasir itu satu daftar, satu genggam saja diambil, kira-kira ada yang bisa menghitung banyaknya pasir satu genggam itu? Tidak ada, Bapak Ibu. Sepintar apapun itu manusia, dan secanggih apapun itu alat yang dimiliki oleh manusia, tidak akan mampu dan bisa untuk menghitung banyaknya pasir. Dibandingkan itu oleh beliau, dosa yang perlu saya miliki bagi pasir ya Allah. Karena itulah fahamli taubatan ya dzal jalali, anugerahkan kepada yang tinggi ya Allah, kepada yang berusaha miliki ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang selalu bertobat mohon ampun kepada Allah. Saya tanya sekarang, coba jawab dengan jujur Bapak Ibu, bila kali mohon ampun istighfar astagfirullahaladzim sejenuh semalam? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bila kali? Ibu, alhamdulillah di samping kanan saya ibu menjawab setelah hari semalam. Bapak kira-kira bila? Nggak mau jawab bapak-bapak, maaf. Bukannya nggak mau jawab bapak-bapak, kenapa sudah diwakili katanya oleh ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu berapa kali ibu-ibu dalam sehari semalam kita istighfar walaupun nggak dihitung. Nih maaf, biasanya kita istighfar itu ketika habis sholat, betul? Betul. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, noleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, noleh ke kiri. Kemudian istighfar mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal
hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Berapa kali? Telu dalam satu waktu. Kali 5. Bola. Berarti berapa? 15. Dosa kita ini lebih dari 15 Bapak Ibu dalam sehari semalam. Biarkan Quran dan diterima. Kita hanya 15 kali dalam sehari semalam beristighfar. Kadang maaf karena luwih pegawian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nanti teleponnya langsung dibuka, langsung doanya Allahumma lantas kabul, bukan lantas jalan lagi. Iya kan? Istighfar dulu Bapak Ibu, berdoa dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Istighfarnya Bapak Ibu yang penting, karena kita ini banyak dosa. Maka dari setiap kita santai di rumah, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambah dalam baca sholawat dalam pikir-pikir yang lain. Subhanallah. Nabi Bapak Ibu, manusia yang maksum, yang sempurna, yang sedikit pun beliau tidak punya dosa. Tapi dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali beristighfar mohon ampun kepada Allah. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan sampai 100 kali. Bahkan ada yang mengatakan istighfarnya baginda Rasul tidak terhitung banyaknya. Kita yang boleh dosa cuma 15 kali. Itu pun kalau sudah buru-buru langsung dibuka teleponnya, langsung berdiri, doanya Allahumma lantas jalan. Allahumma lepas jalan. Ya Allah, na'udzubillahi min menjadikan bulan Muharram ini sebagai bahan untuk introspeksi diri. Kita banyak dosa, kita perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tahun baru Hijriah, yaitu hijrah kita Bapak Ibu, dari yang tidak baik kepada yang baik. Kalau sudah baik kepada yang lebih baik, kalau sudah lebih baik kepada yang paling baik, itulah hijrah kita kepada Allah Subhanahu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap apa yang kita kerjakan itu tergantung dari niat kita. Kalau hijrahnya kita ini hanya untuk Allah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau hijrahnya hanya untuk mendapatkan yang namanya harta, dia akan mendapatkan dari Tuhan. Kalau hijrahnya hanya untuk mendapatkan yang namanya perempuan, akan menikah dengan perempuan tersebut. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istighfar mohon ampun kepada Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kapanpun dimanapun kita meninggal dunia dalam keadaan khusyuk.